Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Sahada akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar dalam Hukum yang disusun oleh Ali Sahada dan Tio Fernando. Hak dan kewajiban. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu biasa diintegrasikan sekecil-kecilnya. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum. Hak itu diletakkan pada seorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Hak itu tertutup kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Hak yang ada pada seorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Omision itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Salmon mengemukakan bahwa hak yang dominan tersebut bisa ditafsirkan sebagai hak dalam arti yang sempit. Di luar pengertiannya yang demikian, Salmon masih menyebut adanya 3 pengertian yang lain, yaitu kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. Apabila kita menyebut hak, maka sebetulnya semua itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu masing-masing sebagai 1. Hak dalam arti sempit, 2. Kemerdekaan, 3. Kekuasaan, 4. Imunitas. Kewajiban dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kewajiban yang mutlak dan nisbi. 2. Kewajiban dan perdata. 3. Kewajiban yang positif dan negatif. 4. Kewajiban universal, umum dan khusus. 5. Kewajiban primer dan bersifat memberi saksi. Hak-hak dikelompokkan sebagai berikut. Konon. Hak-hak yang sempurna dan tidak sempurna. 2. Hak-hak yang utama dan tambahan. 3. Hak-hak publik dan perdata. 4. Hak-hak positif dan negatif. 5. Hak-hak milik dan pribadi. Penguasaan. Sulit sekali bagi kita untuk bisa membayangkan adanya sistem hukum apabila di situ tidak dijumpai adanya pengakuan dan pengaturan tentang penguasaan. Tanpa penguasaan, kita tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup kita sendiri secara baik. Dari pengertian penguasaan itu sendiri, penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada. Dalam kekuasaan seperti yang telah dikemukakan tersebut, penguasaan atas barang merupakan modal penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat. Pemilikan. Berbeda dari penguasaan, maka pemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti. Ia juga menunjukkan hubungan antara seorang dengan objek yang menjadi sasaran pemilikan. Tentang orang. Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, dan seterusnya pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya. Itu semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal 2 stereotip tingkah laku yang menuntut,
yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang disebut dengan kewajiban. Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dalam masyarakat secara lebih seksama, hukum tidak hanya mengurusi manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, melainkan juga menjangkau bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya. Sesuai dengan Maxim Nasturus Pro Jamnato Habetur, seperti disinggung di muka hukum, tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan orang. Mungkin demikian yang saya dapat presentasikan. Jika ada salah kata atau ucapan, ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.